Selamat sore Ibu Yulita. Perkenalkan, saya Yogo, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, Fakultas Ilmu Keperawatan, akan memberikan edukasi penyuluhan kesehatan tentang demam tipoid. Di sini nanti saya akan memberikan penyuluhan kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kalau Ibu bersedia, kami akan melanjutkan. Apakah Ibu bersedia? Ya, terima kasih. Jika Ibu bersedia, di sini saya akan menerangkan tentang demam tipoid. Tentunya Ibu pernah mengalami anaknya demam ya, lebih dari 1 minggu. Ya, pengertian demam tipoid adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang pada pencernaan. Ya, ditandai dengan adanya gejala demam 1-3 minggu. Ya, pada minggu pertama itu demam itu berangsur naik. Terus pada minggu kedua demamnya stabil, demam terus. Terus pada minggu ketiga demam itu berangsur mulai turun sampai sembuh. Ya, penyakit demam tipoid ini banyak sekali menyerang di negara daerah tropis seperti negara Indonesia ini, dengan memiliki 2 musim kemarau dan musim penghujan. Itu banyak terjadi kasus tipoid. Juga di negara-negara subtropis ya, yang mempunyai 4 musim. Ada musim semi, musim gugur, ada musim salju. Itu bisa menyerang ya, kayak di negara Jepang, di negara Korea, negara Eropa juga terjadi kasus demam tipoid. Demam tipoid ini banyak terjadi pada daerah dengan sanitasi yang jelek, ya, kebersihan yang kurang, terus adanya urbanisasi, perpindahan masyarakat dari desa ke kota, terus sosial ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, itu banyak terjadi kasus demam tipoid. Ya. Terus penyebabnya itu adalah bakteri Salmonella typhosa. Ya. Ada Salmonella paratipi A, paratipi B, dan paratipi C. Ya. Ini disebabkan bakteri tersebut. Sedangkan tanda dan gejalanya demam selama 3 minggu ya, terus menerus. Ya, pada minggu pertama tadi mulai naik, terus minggu kedua demamnya stabil, terus minggu ketiga berangsur mulai turun. Untuk penanganan pada saat anak itu mengalami demam, ibu bisa memberikan kompres hangat pada tengkuk, pada ketiak, pada lipat paha, dan dianjurkan untuk memberikan minum air hangat yang banyak supaya anak itu tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Kalau anaknya dikasih selimut, diusahakan selimut dan pakaian yang tipis ya, jangan yang tebal supaya penguapannya bisa terjadi. Tanda dan gejala berikutnya adalah adanya gangguan saluran pencernaan, yaitu ditandai adanya bibir pecah-pecah, lidah kotor, pinggir sekitar lidah itu kemerahan, dan di bau mulut itu tidak sedap, baunya tidak enak. Perut terasa kembung, tidak nafsu makan. Untuk gangguan kesadaran, anak itu biasanya tercenderung somnolen, ya, cenderung tidur, apatis, ya, tidak acuh dan acuh. Untuk cara penularan itu 5F ya, 5F itu food, makanan, ya, dari makanan. Terus finger, jari. Yang ketiga adalah vomitus atau muntah. Yang keempat fly atau lalat. Yang kelima dari feses. Jadi muntahan pasien, tinja pasien, urin pasien yang mengalami terkena kasus tipoid itu dihinggapi oleh lalat. Ya. Kemudian lalat itu terbang hinggap di makanan, di minuman, yang jika kita tidak membersihkan makanan, minuman tersebut, maka
bakteri yang terkandung di makanan dan minuman tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Jadi penularannya lewat makanan dan minuman oleh lalat, ya. Kemudian untuk menghindari supaya tidak terjadi tipoid adalah yang pertama menjaga kebersihan lingkungan, ya. Untuk rumah kalau punya 2 WC diusahakan penderita yang mengalami tipoid untuk disendirikan supaya tidak tercampur menginfeksi ke anggota keluarga yang lain. Untuk makanan diusahakan dimasak dengan suhu sekitar 57 derajat Celcius selama beberapa menit. Demikian juga untuk minuman, ya, diusahakan untuk dimasak dengan suhu 57 derajat Celcius. Untuk piring-piring jika dipakai bersamaan atau alat makan, bisa sendok, itu bisa direndam air panas atau dimasak, ya. Yang kemudian pencegahan selanjutnya adalah mencuci tangan dengan air mengalir memakai sabun, ya, supaya jika kita menyentuh kuman maka tangan kita akan bersih dari kuman. Yang ketiga yaitu selalu usahakan mengonsumsi makanan yang higienis, ya. Jika punya anak kecil dikasih tahu supaya tidak jajan sembarangan. Diusahakan menghindari makanan yang terbuka, ya. Tidak ada bungkus plastiknya. Soalnya kalau makanan terbuka itu rawan dihinggapi oleh lalat, yang lalat tersebut membawa virus Salmonella typhosa, ya. Pencegahan selanjutnya adalah dengan adanya vaksinasi, ya. Vaksinasi tipoid itu panjenengan bisa menghubungi ke dokter atau fasilitas kesehatan tentang yang menyediakan vaksin demam tipoid, ya. Demikian yang saya sampaikan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Kalau tipoid itu kan biasanya ditandai demam, terus sama dengan demam berdarah juga demam. Itu untuk membedakannya bagaimana, Pak? Apakah harus periksa ke laboratorium atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus. Sama-sama demam, jadi penyebabnya berbeda, ya. Kalau demam tipoid itu oleh bakteri Salmonella typhosa, ya. Untuk demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue, ya. Memang keduanya menyebabkan gejala demam. Untuk memastikan itu penyebabnya tipoid atau virus dengue, kita periksa laboratorium, diambil darahnya, ya. Dari darahnya itu nanti ketahuan apakah ini virus dengue atau demam tipoid, ya. Meskipun kalau tipoid biasanya ciri khasnya adalah lidah kotor, ya, tidak nafsu makan, gitu, ya. Demamnya sekitar 3 minggu. Kalau demam berdarah itu demam 5 hari terus turun terus naik lagi, siklusnya naik turun terus naik lagi seperti pelana kuda. Demikian, mungkin belum jelas atau ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas, Pak. Kemudian kalau misalnya ada anggota keluarga yang terkena tipes atau apa itu tipoid, ya, tipoid, untuk keluarga sendiri yang merawat, makanan apa yang harus dihindari? Apakah harus ada makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi? Oh iya, berhubung ini penyakitnya itu menyerang usus atau pencernaan, diusahakan untuk makanan yang lembut, ya, yang lunak. Hindari makanan yang tinggi serat, ya. Karena makanan yang tinggi serat, makanan yang keras atau tidak lunak itu semakin memperberat kerja usus, ya. Kalau kerja usus berat, nanti otomatis pasien tidak cepat pulih dari sakitnya, gitu, ya. Ada yang lain? Cukup, Pak. Terima kasih sudah paham tentang tipoid ini. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan evaluasi, ya.
dari apa yang telah saya berikan, saya akan evaluasi ya. Yang pertama, apa itu demam tipoid? Saya akan bertanya kepada jenengan mohon untuk menjawab. Ya. Demam tipoid itu disebabkan bakteri Salmonella typhosa. Betul, Pak? Betul. Betul. Penyebabnya Salmonella typhosa ya. Terus pencegahannya apa Bu ya? Tadi pencegahannya adalah untuk tidak mengkonsumsi makanan dengan sembarangan, harus mengkonsumsi makanan yang higienis, kemudian menjaga kebersihan tangan agar tidak terjadi penularan tipoid itu tadi. Terus cara penularannya lewat apa ya? Lewat makanan, kemudian lewat tangan yang kotor atau pinjer jari, terus muntahan pasien, kemudian kotoran pasien atau tinja pasien atau orang yang sakit. Ya, terima kasih Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah bersedia menerima edukasi pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore Bu.